Oke, pada pertemuan yang ketujuh ini saya akan sampaikan ya materi yang terakhir dari saya, yaitu reaktor desain ya. Kita sudah mempelajari pada pertemuan yang kemarin bagaimana kita merumuskan persamaan kecepatan reaksi atau reaction rate law min RA dari data eksperimen ya. Dari data eksperimen kemudian kita punya, dari data eksperimen tersebut kita analisis sehingga kita dapatkan model persamaan kecepatan reaksi yang sesuai dengan data eksperimen tersebut. Kemudian dengan cara curve fitting kita dapatkan parameter-parameter model yang diperlukan sehingga kita akan mendapatkan persamaan kecepatan reaksi ya, sebagai fungsi dari tekanan parsial dari masing-masing reaktan seperti yang dihasilkan di persamaan E1013. Nah, pada kesempatan kali ini bagaimana kita menggunakan persamaan kecepatan reaksi itu pada desain reaktor ya. Nah, misalnya kita gunakan pada packbed ya. Ini adalah, kalau untuk packbed itu adalah dari persamaan 217 ya, dx per dw sama dengan min RA per FA0 ya. Atau kalau kita ulas bentar ya, ini persamaan-persamaan yang dipakai untuk mendesain reaktor dari berbagai macam jenis reaktor ya, mulai dari batch itu adalah seperti ini ya. Di sini juga memerlukan min RA ya. CSTR juga sama ya, ini menghitung volume. Kalau batch reaktor itu konversi sebagai fungsi dari waktu. Kalau CSTR itu adalah volumenya berapa. Kemudian kalau PFR atau plug flow reaktor di sini konversi sebagai fungsi dari volume dari reaktor. Nah, kemudian PBR atau packbed reaktor adalah konversi sebagai fungsi dari berat katalis. Semua persamaan kecepatan reaksi ini memerlukan min RA atau kecepatan reaksi. Nah, kemarin kita sudah menganalisis data eksperimen ya. Dari data eksperimen kemarin, misalnya tabel 10.6 ya kemarin, itu data kecepatan reaksinya kan langsung dapat angkanya kemarin ya. Bagaimana kalau sekarang kita eksperimen beneran ya, kan kita tidak bisa mengukur langsung berapa kecepatan reaksinya. Pasti pengukuran kita adalah konsentrasi yang bisa kita ukur ya, apakah konsentrasi, perubahan konsentrasi reaktan atau perubahan konsentrasi produk. Maka di persamaan 720 sampai 722 ini adalah bagaimana cara, sampai 23 ini ya, bagaimana cara kita menghitung konsentrasi menjadi kecepatan reaksi, atau kita mengubah dari apa yang kita ukur dalam bentuk konsentrasi menjadi kecepatan reaksi. Caranya seperti ini ya. Nanti bisa mengacu pada persamaan 720 sampai 723 bagaimana mengkonversi dari konsentrasi menjadi kecepatan reaksi. Baik, kita kembali ke desain reaktor tadi ya. Jadi untuk contoh ini kita gunakan packbed ya. Bisa juga kalau nanti kita diminta untuk merancang desain reaktor yang CSTR ya, kita menggunakan yang ini ya. Kalau ini plug flow ya, seperti itu. Jadi tergantung keperluannya untuk apa. Kita lihat di contoh 10.2 ya. Ini desain reaktor ya untuk reaksi hydrodemethylation toluene ya, hidrogen ya, kemudian direaksikan dengan toluene menjadi benzen dan metana ya. Nah, ini yang seperti contoh yang 10.6 kemarin ya, tabel 10.6. Tapi ini reaksinya di packbed reaktor ya. Kita sudah dapatkan persamaan kecepatan reaksinya yang kemarin ya. Kita sudah dapatkan. Tapi dalam kasus ini adalah laju alir molar toluennya adalah 50 mol per menit. Kemudian reaktor inlet itu pada tekanan 40 atm dan suhunya 640.
Umpan ini 50 mol per menit ini berisi 30% toluen, 40% hidrogen, 45% hidrogen dan 25% inert ya. Hidrogen digunakan ekses dalam hal ini ya, untuk mencegah terjadinya cooking ya. Nah, pressure drop parameternya alfa ini diketahui, ini 9,8 kali 10 pangkat min 5 per kilogram ya. Ini kalau untuk pressure drop ini kita mengacu pada bab sebelumnya ya, bagaimana menghitung pressure drop ya. Ini ada di nanti kita cari ya, backbed ada ya di chapter berapa gitu ya, nanti ada. Baik, kemudian yang ditanyakan adalah kita diminta untuk plot dan analyze conversion ya. Jadi kita diminta ngeplotkan hubungan antara konversi dan berat katalis ya. Kemudian pressure ratio atau mol fraksi juga, atau tekanan parsial ya terhadap berat katalis. Ini yang kita perlukan untuk mendesain reaktor ya. Kemudian yang B, kita diminta untuk menentukan berat katalis jika reaktornya adalah fluidis CSTR ya. Nah, dengan di sini diketahui bulk density-nya dari katalis adalah 400 kg per meter kubik untuk mencapai 65% conversion ya. Baik, kita kerjakan yang A dulu. Ini adalah backbed reaktor, tapi ada pressure drop-nya ya. Nah, kita lihat mol balannya ya. Ini mol balan dari DF ya. Tadi kan ini ya, ada FA0 ya, FA0. Kalau kita kerjakan ini ya, dx per dw sama dengan min RT per FT0 jadi kalau dari persamaan E1021 ini kita bisa ambil ya kecepatan reaksi yang sudah kita peroleh di pertemuan yang lalu. Kita dapatkan persamaannya kan ini ya. Lah R inilah nanti yang akan masuk ke persamaan E1021. K-nya sudah diketahui dari kemarin ya, K-nya sudah diketahui, sudah kita hitung ya. Nah, kita hitung stokiometrinya, PT sama dengan CT R kali T. Jadi persamaan-persamaan ini silahkan nanti mengacu pada bab-bab sebelumnya. Ini sebenarnya sudah dibahas ya di bab-bab sebelumnya, sehingga nanti silahkan di tracing saja ke depan ya, di bab-bab depan ya. PT sama dengan CT kali R kali T ya, atau CT0 kali R kali T0 dikalikan dengan konversinya ya, ini ya, 1 min X dibagi dengan 1 plus epsilon X kali Z. Z itu adalah mole fraction. Jadi bagaimana penurunan ini Anda lihat di bab sebelumnya, ini sudah ada. Kemudian epsilon ya, di sini ada epsilon. Untuk epsilon ini kita lihat di chapter-chapter sebelumnya ya. Kita silahkan nanti membuka chapter-chapter sebelumnya, itu sudah ada epsilon itu apa. Jadi epsilon itu adalah apa namanya, keberhasilan konversi atau namanya apa ya, maksimum conversionnya ya, seperti itu, bisa dikatakan seperti itu. Sama dengan di buku termo ya. Di sini epsilon sama dengan ZT0 kalikan delta ya. ZT0 itu adalah mol fraksi toluen dikalikan delta. Deltanya bagaimana? Kan kita reaksinya adalah ini adalah 2 mol di sebelah kanan dan secara stoikiometri 2 mol di kanan dan 2 mol di kiri ya. Jadi perbedaan dari koefisiennya ini sama dengan 0. Jadi untuk delta ini kita lihat di chapter 4 sudah dirumuskan ya, bahwa delta itu adalah sama dengan stoichiometric coefficient ya. Jadi kalau ada reaksi ya, A-nya ini 1 mol ya, dibuat 1 mol, maka yang lainnya menjadi B per A, C per A, D per A ya. Maka perumusan delta itu sama dengan ini, atau perbedaan jumlah koefisien yang kanan dan di kiri ya. Itu adalah
delta. Nanti bisa di flashback lagi ke depan ya. Kemudian kalau ini deltanya 0 berarti epsilonnya adalah 0, maka berarti yang di sini itu sama dengan 0 ya, sehingga kita dapatkan PT atau tekanan parsial toluen sama dengan PT 0 kalikan 1 min X kalikan Z ya. PT 0 itu adalah tekanan parsial dari toluen masuk ya. Kemudian kalau PT berarti tekanan parsial toluen di bagian keluarannya. Kemudian pH 2 juga dapat kita hitung ya, sama dengan PT 0 kali ini apa ya, semacam theta ya. Nanti ini juga sudah didefinisikan di bab-bab sebelumnya, nanti silakan di tracing saja bagaimana perumusannya ini ya. Ini adalah stoichiometri sebenarnya. Kemudian min X kalikan Z ya. Sementara itu theta ya, theta ini adalah perbandingan dari fraksi molnya ya, dari fraksi mol H2 ya, fraksi mol toluen dibagi dengan H2 dibagi dengan reaktan pembatasnya kan toluen ya, jadi 0,5 dibagi 0,30 sama dengan 1,5. Kemudian pH 2 sama dengan PT 0 kali 1 min 5 min X ya kalikan Z ya. X itu adalah konversi ya, kalau Z kecil itu adalah mol fraksi. Nah, PB sama dengan PT 0 kali X kali Z. Karena tadi epsilon sama dengan 0 ya, maka kita bisa integrasikan ya Z ya, ini dari persamaan dari 433 ya, nanti silahkan dicari di belakang untuk reaktor yang jenisnya itu packed bed ya. Nanti penurunan reaktor jenis packed bed untuk menghitung pressure dropnya nanti bisa dilihat di depan ya. Z sama dengan P ya, P di keluaran dibagi dengan P0. P0 itu adalah tekanan masuk total sama dengan 1 dikurangi alfa kali V. V nya berat katalis ya. Alfanya ini sudah diketahui, ini bisa dilihat di depan ya, bagaimana menghitung alfa. Biasanya ini kan dari data eksperimen sebenarnya, ini nanti bisa dilihat. Kemudian PT0 ini adalah tekanan parsial toluen di inletnya ya, ini di inletnya kan nanti kita diperintahkan untuk membuat kurva hubungan antara tekanan parsial terhadap berat katalis juga ya. Nah, kalau yang P0 ya, itu adalah tekanan total di bagian inlet ya, untuk membedakan ini ya. Oke. Kemudian mol fraksi dari toluen itu adalah ZT0 sama dengan 0,3. Maka kita lihat tekanan parsial toluennya PT0 sama dengan 0,3 dikalikan 40 tekanan total sama dengan 12 atm. Maka kita bisa hitung sebenarnya berapa berat maksimum katalis yang dibutuhkan ya, dimana tekanan itu mencapai 1 atmospheric pressure di luar ya, sampai di luarnya. Maka di sini P per P0 sama dengan 1 min ini kali ya. Maka W nya sekitar 10.000 kg ya. Berarti kalau keluarannya itu adalah tekanannya 1 atm sementara masuknya 40 atm, maka katalis yang dibutuhkan adalah 10 ribuan ya, 10. Nah, kemudian kita akan membuat kurvanya ya, bagaimana. Ini kan persamaannya persamaan diferensial ya, ini dx per dw sama dengan min rt per ft0 sama sementara r min rt tadi fungsi dari pH 2 pt pb ya. Nah, sekarang kalau kita buat di polimer nanti seperti ini. Jadi di polimer nanti tinggal buka aja di polimer tentunya ya, buka aja di polimer, pilih yang ordinary ya, buka di polimer, kemudian di sana buka aja di ordinary differential ya. Di sini ada yang ini ya,
solve ya ordinary differential equation, nanti bisa dilihat. Nah, differential equation-nya kita masukkan dx ya per dw sama dengan min rt per ft0 ya di sini ya. Nah, kemudian ini persamaan-persamaan yang harus diketahui dimasukkan dulu, baru persamaan yang penghitungannya. Jadi jangan sampai kebalik ya. Kalau enggak nanti error ya. Jadi ft0 yang mana-mana yang harus diketahui dulu, maka harus di setting dulu ya. Masukkan dulu. Kemudian kita rumuskan rumus-rumusnya, ini Z sama dengan 1 min alfa W dan seterusnya. Kemudian P ya, karena kita nanti akan diminta untuk membuat plotting antara tekanan parsial ya ini terhadap W ya, terhadap W. Ini adalah persamaan diferensialnya ini ya, ini adalah independen variabelnya ya, PT, PH2, PP, PT ya. Kemudian ini persamaan diferensialnya ini RT, ini persamaan kecepatan reaksinya ya, persamaan diferensialnya yang ini ya. Nah, nanti di sini kita setting nilai initial value-nya ya. Initial value-nya kita masukkan. Contohnya ya, ini kalau dx dw integrasi, kalau kita integrasikan maka kita bisa integrasikan W ini dari berapa sampai berapa. Misalnya kita integrasikan dari 0 sampai 10.000, maka bagaimana perubahan X-nya nanti kan akan kita lihat ya. Konversi keluar dari reaktor itu sampai maksimum berapa, nanti bisa kita tentukan ya. Coba nanti silakan dicoba di Polymath ya untuk diferensial ini ya. Kemudian plottingnya kita dapatkan seperti ini ya. Ini adalah hasil dari Polymath, ini adalah W, di sini adalah X dan Z ya. X itu adalah konversi maksimumnya adalah 0,6, ini di ujung di keluaran ya, di keluaran reaktor ini yang di entry-nya, di masuknya. Kemudian yang di sini adalah perubahan mol fraksi ya, perubahan mol fraksinya ya. Ya, oke. Atau pressure ratio ya, atau pressure ratio, conversion dan pressure ratio, karena Z tadi kan menjadi pressure ratio, ini P per P0 ya. Z itu adalah P per P0 ya. Nah, kita juga bisa membuat kurva masing-masing ya, ini terhadap W dari tekanan parsial ya, tekanan parsial dari hidrogen, toluen, benzen, ini bisa kita buat ya terhadap W. Ini yang kurva-kurva yang kita perlukan ya. Ini yang penting ya. Kemudian kalau untuk yang fluidis ya, tadi pertanyaan yang kedua adalah fluidis CSTR ya. Kalau fluidis CSTR itu rumusnya bagaimana? Kita kembali ke sini. Fluidis CSTR adalah berapa volume reaktor yang dibutuhkan ya. Kalau kecepatan reaksinya diketahui, konversi diketahui ya. Nah, coba kita lihat. Kita sekarang akan menghitung fluidis CSTR ya, untuk mencapai konversi tertentu di backbed reaktor ya. Nah, bulk density-nya sudah diketahui tadi ya, sudah diketahui 0,4 gram per cm kubik. Kemudian kita bikin mol balanya seperti ini, in, out, generationnya kan dari kecepatan reaksinya ya. Akumulasinya 0 ya, karena ini adalah steady. Kemudian kita dapatkan rumus W ya, samanya W sama dengan Ft0 kalikan X dibagi dengan RT. Ini adalah persamaan untuk fluidis CSTR ya. Kalau ini kan CSTR untuk cair ya, untuk cairan. Nah, maka di sini kita mengubah volume menjadi W, karena di sini bukan, ini kan untuk reaktor yang homogen, tapi kalau untuk reaktor yang heterogen maka kita bisa ubah persamaannya seperti ini ya. Ini adalah fluidis CSTR tapi untuk yang katalis padat. Kalau yang di sini tadi adalah untuk homogen ya. Nah, W sama dengan ya
Kalau kita buat seperti ini, W sama dengan FT0X ya, dibagi dengan min RT ya. Oke. Jadi FT0 dikurangi FT itu sama dengan FT0 kalikan X yang terkonversi ya. Oke, kemudian kalau kita R-nya kita masukkan ya, R-nya kita masukkan, maka kita bisa menghitung berat katalis yang dibutuhkan ya di fluidis CSTR ini ya. Berapa dibutuhkannya ya. Nanti satuan silahkan menyesuaikan. Maka berat katalis yang dibutuhkan adalah 1,41 kali 10⁴ kg. Nah, kalau sudah dapat W-nya, maka tinggal menghitung volume reaktor, karena tadi sudah diketahui yang namanya bulk density ya. Kalau udah tahu bulk density, maka kita tinggal, ini bulk density-nya fluidis bed ya, fluidis bed. Jadi kalau kita sudah tahu W-nya, maka tinggal dibagi aja dengan bulk density, kita dapatkan volume dari reaktor fluidis bed yang diperlukan ya. Ini adalah bagaimana kita merancang reaktor, baik backbed reaktor maupun fluidis CSTR ya. Baik, untuk pertemuan yang ke-7 ini ya, setelah Anda mempelajari ini tadi, maka di sini juga akan diberikan tugas kuliah ya, tugas kuliah yang kedua dari teknik reaksi kimia lanjut. Jadi nanti Anda menyelesaikan persoalan yang ada di halaman 470, problem P10-9B dan problem P10-11B. Tugas ini harus dikumpulkan secara elektronik ya, melalui URL berikut paling lambat 1-4 April 2020 ya. Nah, seperti biasanya nanti Anda cukup mengunggah satu file PDF ya. Perhatikan jangan sampai terlambat. Kalau terlambat nanti sudah ditutup ya. Itu adalah apa yang kita pelajari dari teknik reaksi kimia untuk heterogeneous. Nanti silakan selanjutnya di topik berikutnya ya, di sesi yang kedua setelah UTS, itu adalah fokus pada modulus Thiele dan effectiveness factor ya. Saya kira itu untuk desain reaktor ini ya. Terima kasih.